Ini orang betul-betul pakar teori ilmu nasab. Dengan kesimpulan yang Imat buat, kesimpulannya apa? Bahwasanya Pak Alawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua kagak bakal ngakuin. Lagian siapa yang minta pengakuan lu? Ini sedih berpecah. Nah, makanya yang lagi rame kemarin masalah yang tadi Habib Muhammad Sindir, Imat bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah Usman. Bapak langsung kilanya ada 3, bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Ya, Imat bin Sarman bin Sam'un bin Usman. Wallahu a'lam. Bukan lagi Abdullah Ubaidillah, bukan. Dia rame. Walau aftal muktun, walaupun sedunia mengakui nasab habaib Pak Alawi, saya akan tetap membatalkan. Dan menariknya di dalam pembatalan, di tulisan-tulisan media, di berbagai bukunya, di berbagai artikel, dia ada ngutip teori-teori ilmu nasab dari seorang pakar teori ilmu nasab namanya Syarif Ibrahim ibn Mansur Al-Amiri, orang Hijaz, dari anggota Naqabatul Ashraf Hijaz. Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amiri ini, sependek penelitian saya di dalam masalah ini, Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amiri ini salah satu orang yang paling produktif di dalam menulis teori ilmu nasab, bukan pencatatan nasab, teori ilmu nasab. Saya nggak lihat yang lebih detail dari beliau. Saya nggak lihat yang karya-karyanya dalam hal teori ilmu nasab lebih dahsyat dari beliau. Ini orang betul-betul pakar teori ilmu nasab. Nah, teori-teorinya dia dipakai sama Imat secara sepotong-sepotong buat nyerang nasabnya habaib Pak Alawi. Dipakai sepotong-sepotong dengan kesimpulan yang Imat buat. Kesimpulannya apa? Bahwasanya Pak Alawi nasabnya terputus, walaupun sedunia ngakuin, gua nggak bakal ngakuin. Lagian siapa yang minta pengakuan lu? Singkat cerita, akhirnya saudara, salah satu peneliti kawan kami Gus Rumel Abbas datang ke rumahnya Syekh Ibrahim bin Mansur, diwawancara, Syekh, ini bagaimana nih Syekh? Ada orang pakai teori antum, tapi dia ngambil berkesimpulan Pak Alawi nasabnya putus Syekh, yang dipakai teorinya antum. Kata dia apa? Itu orang yang mengatakan Pak Alawi nasabnya putus, itu orang jahil murakkab, bego kuadrat. Ini yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai Imat. Gue udah belak-belakan aja dah. Yang ngomong ulama yang kitabnya dipakai sama Imat bin Sarman, Wakilah bin Sam'un, Wakilah bin Usman. Ulamanya sendiri. Jadi menurut ulama yang dia pakai kitabnya, dia sendiri ngaco, goblok kuadrat saudara, jalur murakkab. Pembatalan nasab Alawi karena dasar-dasar tersebut, kata dia, itu dasarnya jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Bukan saya yang ngomong ulama. Makanya kalau ada tokoh bilang, wah ini isu batalnya nasab Alawi udah go internasional, pemikirannya Kiai Imat go internasional. Iya, go internasional, bukan ilmunya, kebahlulannya. Kebahlulan yang go internasional. Oh, saya bukan ngina Pak, bukan fitnah, ini fakta. Kalau dulu kita punya ulama-ulama besar, masya Allah bangga, kita ilmunya go internasional. Sampai sekarang masih banyak ulama-ulama Nusantara yang ilmunya go internasional. Tapi khusus yang satu ini ya go internasional, luar biasa. Tapi yang go internasional apa? Kebahlulannya. Itu disaksikan kebahlulannya oleh ulama-ulama internasional. Habib jangan fitnah, jangan mengada-ngada, jangan membuat khurafat. Wow. Saya mau lanjutin, cuma kelihatannya udah lemes. Lanjut apa jangan? Oh, bagian ribut-ribut semangat emang loh. Emang lima aja selusuh teman-teman. Lanjut, masih semangat, yakin, semua angkat tangannya, takbir. Satu, ada ulama profesor doktor dari Malaysia namanya Profesor Agil Mahdali. Begitu rame-rame di Indonesia masalah ini, dia nulis kitab masalah Ubaidillah bin Ahmad. Di situ dia bilang, ya Allah, setelah 1000 tahun Ubaidillah bin Ahmad, tahu-tahu ada orang bikin tulisan ngaku Ubaidillah bukan anaknya Ahmad. Setelah 1000 tahun lu kemana aja? Itu kata Profesor Agil Mahdali, dia mantan rektor di salah satu universitas di Malaysia. Kata Profesor Agil Mahdali ini bukan Pak Alawi, Kazimi. Kata Profesor Agil Mahdali, itu orang begini nih pemikirannya, yudha fi saffil majanin, musinya ditaruh di barisan orang-orang gendeng, bukan di sini tempatnya, di Grogol, saudara. Itu yang ngomong bukan saya, Profesor Dr. Agil Mahdali. Saya mau tanya, berarti ini kebahlulannya go internasional nggak? Go internasional. Jelas, saya bicara fakta. Itu fitnah-fitnah. Saya nali Abu Bakar Sakron, saya enaknya. Ini ada fakta, bukan fitnah, bukan asumsi, bukan. Saya nyampaikan fakta. Kalau asumsi lain, ente kesimpulan atau asumsi. Ini fakta. Yang kedua, ada ulama besar, Grand Mufti Al-Azhar. Kalau yang pernah di Al-Azhar biasanya walaupun sedikit banyak pasti pernah ngaji sama beliau. Habib Alawi, Habib Muhammad pasti pernah duduk di halaqah beliau atau ngaji atau minimal dengan ilmunya. Grand Mufti Al-Azhar, Al-Allama Ad-Doktor Profesor Dr. Ali Jum'ah, ulama besar, Syekhul Masyayikh. Itu sekarang yang jadi Wazirul Awqaf di Mesir, Dr. Usamah Sayyid Al-Azhari, itu muridnya beliau, murid Habib ya. Salah satu muridnya beliau, muridnya aja jadi menteri agama, tapi menteri agamanya alim ini saudara. Alim benar-benar alim.
Singkat cerita, si Ali Jumat yang nanya di majelisnya, Syekh, eta kumaha Syekh? Enggak begitu nanya gitu. Ma ra'yuka fi nasabi Ba'alawi? Bagaimana pendapat Syekh tentang nasab Ba'alawi? Nanya orang Indonesia. Mungkin ini karena rame-rame di medsos. Di dunia nyata sih kagak rame, cuman di medsos ramenya, betul lo kagak? Cuman ini karena zaman sekarang orang hidupnya di medsos, mesti dikasih paham, kesian. Bukan Ba'alawi ngaku cari pengakuan, enggak, pengakuan datang dari ulama-ulama besar. Enggak kurang dari 140 kitab dari non Ba'alawi yang ngakuin. Cuman kesian kalau sampai jatuh dalam dosa ta'an fil nasab. Nanti saya singgung walaupun sedikit, Saudara. Ada yang nanya sama si Ali Jumat, Syekh, ini gimana Syekh? Ma ra'yuka fi nasabi Bani Alawi? Bagaimana pendapat lu Syekh tentang nasab Bani Alawi? Ayo coba fokus. Lanjut apa jangan? Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana pendapat tentang nasab Bani Alawi Syekh? Apa kata Syekh Ali Jumat? Ini Grand Mufti Mesir. Kata dia apa? Ya, itu nasab sabitun indana bil ijma'. Menurut kami yang namanya nasab Alawi itu sah secara ijma'. Ijma' sepakat, konsensus, nggak ada khilaf kata dia. Sah secara ijma'. Wala arahadan yushakkik fi abra tarikh. Kata Syekh Al-Jumat, aku nggak lihat ada satupun yang meragukan sepanjang sejarah. Terakhir dia bilang apa? Ini pendapat yang meragukan, hamalahus suhuf. Ini pendapat didasari karena suhuf. Saya buka suhuf apa sih artinya di kamus? Begitu saya buka artinya dha'fun fil aqli, lemah dalam otak. Lemah dalam otak artinya apa? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional. Apa yang go internasional? Kebodohannya, Saudara. Jadi ini kesian orang awam ditipu, dibohongin. Padahal di mata ulama gede, ya Allah, doafil agel lemah akal ini kalau ujian gue kagak lulus ini. Ibaratnya begitu, itu tambahan dari saya kalau itu ziyadah kecap minal fakir. Yang ketiga, siapa lagi? Ada namanya tadi itu Syekh Ibrahim bin Mansur. Nah, ini pembatalan nasab Alawi adalah bentuk jahal murakkab, kebodohan yang double. Jahal itu dalam ilmu usul fikih disebutkan yang namanya jahal itu ada dua. Ada jahal murakkab, ada jahal basit. Jahal basit itu cuma sekedar nggak tahu aja, itu namanya jahal basit. Ada jahal murakkab. Jahal murakkab itu bodoh di atas bodoh. Dia nggak tahu dan nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Yang Habib Muhammad tadi jelasin tuh. Akhirnya kagak mau belajar. Ujung-ujungnya so tahu. Itu namanya jahal murakkab. Udah kagak tahu, so tahu lagi, Saudara. Ini yang ngomong orang yang baca nasab Alawi karena pertimbangan ABCD tadi itu didasarkan karena jahal murakkab, kebodohan yang kuadrat. Yang ngomong ulama yang teorinya dia kutip sendiri di dalam bukunya, Saudara. Saya mau tanya sekali lagi, kalau begitu go internasional apa kagak? Lemes banget, jangan-jangan ada pengikut Gupron di mana? Go internasional apa kagak? Go internasional, apanya? Kebodohannya. Jelas atau tidak? Jadi kalau ada tukang bilang ini isu udah internasional, udah menyebar, go internasional, iya, go internasional, kebahlolannya, kebodohannya. Dan yang saya omongin bukan asumsi, bukan kesimpulan, saya hanya menyampaikan fakta. Ini diketawain sama ulama-ulama internasional, diketawain, gak dianggap serius, dianggap bodoh, bukan dianggap serius, Saudara. Tapi malah dipropagandakan sedemikian rupa sampai terjadi perpecahan di tengah umat. Na'udzubillah min. Hati-hati, Saudara. Mimbar-mimbar dipakai buat maksiat. Emang maksiat apa, Beb? Kata Nabi SAW, arba'atun min umuril jahiliyah. Ada 4 perkara, termasuk itu kerjaannya kaum jahiliyah. Apa 4 perkara tersebut? Di antaranya al-fakhru fil ahsab, modal bangga-banggain nasab doang. Ilmu kagak ada, akhlak jelek, amal buruk, modal bangga-banggain nasab doang. Mau siapa kek, mau habibnya kek, mau anak kiainya kek, mau anak gusnya, cuma modal kakek aing, njit gue, kakek gue, datuk gue. Nggak ada ilmu, nggak ada amal, nggak ada akhlak, modal banggain nasab doang. Perbuatan jahiliyah. Itu Nabi yang ngomong, Saudara. Al-fakhru fil ahsab, modal bangga-banggain nasab doang itu perbuatan jahiliyah. Modal bangga-banggain nasab. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, termasuk perbuatan jahiliyah. Kata Nabi, nyerang nasab orang. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun." Ada 2 perbuatan, ya, yang mana 2 perbuatan tersebut merupakan kufrun. Nabi sebut kufrun. Ulama-ulama ahli hadis menafsirkan min khisalil kufar, termasuk kerjaannya orang kafir yang sering dikerjain orang kafir. Kalau dikerjain muslim maka minal kabair, termasuk dosa besar. Apa itu? 1 diantaranya at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab sesama Bagaimana maksudnya, Habib? Al-Imam Al-Hafidz Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya Taisir menjelaskan yang maksudnya nyerang nasab muslim binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara' bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidz Al-Munawi, yang dimaksud dengan ta'an fil nasab itu kalau ada nasab menurut syariat udah sah, apalagi dibilang ijma' sama ulama, bukan sah lagi, ijma'. Nasab menurut syariat udah sah. Tahu-tahu ada yang nyerang, terus bilang itu fulan bukan anaknya fulan bukan anaknya fulan. Padahal para ulama syariat sudah ngakuin, ulama nasab udah ngakuin, nggak ada masalah. Dalam kasus Balawi yang saya temuin nggak kurang dari 140 kitab. Ini saya santri, saya bukan ulama, bukan ustadz, santri. Tapi karena mau nyari, ketemu nggak kurang dari 140 kitab.
yang ngakuin Balawi itu sebagai sah nasabnya atau sebagai Sada atau Ashraf atau sebagai Husaini, artinya ini nasab thabitun fi dhahiri syara, kemudian diserang, itu namanya termasuk perbuatan jahiliyah dan Nabi sebut sebagai kufur, termasuk min khisalil kufar, perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Na'udzubillah min. Tapi tetap aja biar kata udah tahu begitu tetap aja ngotot, wah nggak peduli walaupun sedunia bilang nyambung, saya nggak bakal mau nyambung. Saya heran Pak, saya heran kok ada orang begini ya. Saya nggak habis pikir, saya pikir kok bisa ada orang begini. Begitu saya cari kenapa sebabnya. Oh pantes, ternyata bertemannya sama yang ngomong sama semut, saudara. Udah gitu cium tangan lagi. Ini ada Habib cium tangan diharamin sama dia, sama yang ngomong sama semut cium tangan. Gua makoli. Bukan cuma sama semut doang, terakhir ngomong ngaku jaga pintu neraka, penjaga gawang neraka. Lu pikir rawa saat neraka Santiago Bernabeu udah gawangnya. Ngaku ngomong sama semut, sama malaikat penurun hujan. Terakhir ngaku ngomong sama apa itu cacing. Katanya cacing nanti di akhirat bakal nuntut, kenapa lo jadiin gue empan waktu mancing di dunia. Terakhir ngomong lagi yang bidadari, begitu ngomong dari manis. Asyikkan di dalam hati. Cuman apapun yang diajak ngomong bahasanya makoli, bedanya disesuaikan. Kalau sama semut volumenya dikecilin. Wa makali la rahmatan lafi bawah. Keprok atuh. Jangan, biasanya yang tepuk tanganin monyet. Jelas atau tidak? Paham? Makanya itu lu jangan gendeng-gendengan. Ini yang begini nih bukan keren, gendeng.